Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5027-5029. Sebuah cibiran meringkuk di sudut mulut Dev, dan ujung pedangnya mengarah miring ke tanah. Alam tidak mewakili kekuatan. Sebelum suara itu jatuh, sosoknya tiba-tiba kabur, dan saat berikutnya dia sudah muncul kurang dari 3 kaki di depan Joseph. Pedang tebasan naga menusuk tenggorokan Joseph dengan suara yang tajam. Joseph menghindar ke samping dengan tergesa-gesa, tetapi melihat momentum pedang Dev mengikuti, setiap pedang dengan tekad untuk membunuh. Cahaya pedang itu seperti hujan, ditenun menjadi jaring kedap udara berwarna darah di udara. Joseph terpaksa mundur lagi dan lagi, jubahnya yang indah terbelah oleh energi pedang, memperlihatkan pelindung tubuh emas di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Saul membelalak, dan dagunya hampir jatuh ke tanah. Dia belum pernah melihat siapapun yang bisa menekan ayahnya dalam konfrontasi langsung. Para biksu di benua Changsuan bahkan lebih terkejut dan terdiam. Seorang biksu muda mengusap matanya dan bergumam, apakah saya terpesona? Biksu dispersi negeri peri tingkat pertama benar-benar menekan dispersi negeri peri tingkat kelima. Hahaha. Methu menepuk pahanya dengan penuh semangat, meludah, Dev luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Puluhan ribu biksu dari benua Changsuan berteriak bersama. Mendengarkan suara yang luar biasa itu, Dev hanya merasa lembut di bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya melayang. Di tengah medan perang, wajah Joseph menjadi semakin jelek. Dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa mengikuti ritme Dev. Setiap pedang lawan menghalangi mundurnya dengan tepat, memaksanya untuk mengambilnya dengan keras. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan spiritual Dev tampaknya tidak ada habisnya, dan tidak ada tanda-tanda kelelahan sama sekali. Seni rahasia Protos, jaring surga, tanah dan dunia. Joseph akhirnya tidak tahan, menggigit ujung lidahnya dengan tiba-tiba, dan menyemburkan seteguk darah. Saat seteguk darah murni ini berubah menjadi kabut darah dan menghilang, rantai emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Masing-masing rantai ini diukir dengan rune kuno, memancarkan aura menekan segala sesuatu, dan terjalin dengan Dev dari segala arah. Sialan. Wajah Beatrice berubah drastis, dan dia tanpa sadar bergegas membantu. Ini adalah teknik penyegelan klan Protos. Setelah terjerat, bahkan biksu dispersi negeri peri tingkat 6 tidak dapat membebaskan diri. Para biksu di benua Changsuan menutup mata mereka dengan putus asa. Seorang biksu wanita paruh baya menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh, sudah berakhir. Senior Chen akan jatuh di sini. Teknik rahasia, jaring surga, tanah, dan bumi dari Joseph benar-benar menyebar, dan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya terjerat seperti ular berbisa, langsung mengikat Dev lapis demi lapis. Rune kuno pada rantai berkedip-kedip, dan masing-masing berisi kekuatan untuk menekan semua hal. Kekuatan spiritual Dev tiba-tiba ditekan, dan bahkan pedang tebasan naga menjadi redup. Hahaha. Dev, kamu kalah. Joseph tertawa liar, matanya penuh keganasan. Seorang biksu dispersi negeri peri tingkat pertama belaka, berani menantang keagungan Protos. Hari ini, aku akan membiarkan jiwamu terbang. Tangan Dev diikat dengan segel. Rantai emasnya tiba-tiba mengencang, tulang Dev mengeluarkan suara klik yang luar biasa, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Senior Chen. Para biksu di benua Changsuan meraung putus asa. Dev. Wajah Beatrice menjadi pucat, dan dia ingin bergegas menyelamatkan, tetapi Joseph melambaikannya dengan santai, dan penghalang emas mengguncangnya dengan keras. Mata Methu hampir pecah, dan dia meraung, jika kamu berani membunuhnya, aku akan melawanmu dengan putus asa. Joseph mencibir, mengadalkan semut sepertimu. Namun, tepat ketika semua orang mengira Dev akan mati, tiba-tiba. Mengaum. Raungan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, api yang menyala-nyala membumbung ke langit, seperti letusan gunung berapi, langsung membakar rantai emas itu berkeping-keping. Apa? Pupil Joseph tiba-tiba menyusut, dan dia melihat ke arah Dev dengan tak percaya. Dia melihat Dev dikelilingi oleh api, dan di pundaknya, seekor unicorn muda dengan tubuh merah dan sisik berapi-api mengaum dengan kepala terangkat tinggi. Matanya sepanas lahar, dan seluruh tubuhnya memancarkan paksaan dari binatang buas yang menakutkan. Api.
Unicorn api. Suara Joseph berubah nadanya, ini tidak mungkin. Bagaimana seorang kultivator biasa bisa memiliki binatang dewa? Para biksu di benua Changsuan semuanya tercengang, satu persatu membuka mulut lebar-lebar, sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Ya Tuhan! Itu adalah binatang dewa yang legendaris. Senior Chen benar-benar mendapat bantuan dari unicorn api. Methu gemetar kegirangan, hahaha. Aku tahu anak itu menyembunyikan sesuatu di tangannya. Unicorn api melirik Joseph dengan jijik, lalu berubah menjadi cahaya api, dan kembali ke cincin penyimpanan Dev. Dev menyingkirkan rantai segel, dan kekuatan spiritualnya yang tertindas langsung pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Joseph, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan cara seperti itu? Dev tersenyum dingin, membalikkan tangan kanannya, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Busur Raja Dewa. Wajah Joseph tiba-tiba berubah, dan jejak ketakutan akhirnya muncul di matanya. Kamu tidak berbicara tentang kredibilitas, bukankah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan mencari bantuan? Joseph berkata pada Dev. Saya tidak mencarinya. Binatang unicorn api itu adalah hewan peliharaanku. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat memiliki binatang dewa sebagai peliharaan. Saya tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Dev tersenyum dingin. Wajah Joseph lebih jelek daripada makan kotoran. Kemana dia harus pergi untuk mendapatkan hewan peliharaan binatang dewa? Pada saat ini, Dev perlahan menarik tali busur, dan roh jahat Paul Dao bergegas masuk dengan deras, dan anak panah seterang bintang mengembun dari udara tipis. Panah ini akan mengirimmu ke jalan. Wosh! Anak panah membobol langit, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Joseph buru-buru mengorbankan semua senjata sihir pertahanan, tetapi di depan kekuatan busur Raja Dewa, semua pertahanan rapuh seperti kertas. Boom! Puff! Darah menyembur keluar seperti mata air. Joseph mendengus dengan suara teredam dan terhuyung-huyung, tapi dia bertahan untuk menstabilkan sosoknya. Dia berbalik dengan susah payah dan menatap Dev dengan ngeri di matanya, kamu. Siapa kamu? Ada begitu banyak senjata ajaib dan hewan peliharaan, status seperti apa yang bisa kamu miliki? Anda tahu, Dev hanyalah biksu dispersi negeri peri tingkat pertama. Ketika dia berada di dunia surga dan manusia, Joseph kalah karena dia hanyalah roh dan kekuatannya terbatas. Selain itu, Dev mengalahkan dirinya sendiri setelah dirasuki oleh jiwa orang lain. Tapi sekarang, Dev berada di alam dispersi negeri peri tingkat pertama, tetapi Dev telah mengalahkan dirinya yang merupakan biksu di alam dispersi negeri peri tingkat kelima. Meski dengan bantuan unicorn api, Joseph dikejutkan dengan kemampuan Dev untuk bertarung melompati alam. Dev menyingkirkan busur Raja Dewa, perlahan-lahan mengorbankan pedang tebasan naga, mengarahkan pedang ke Joseph, dan berkata dengan dingin, seseorang yang tidak mampu Anda provokasi. Setelah mengatakan itu, tubuh Dev menghilang dalam sekejap, dan dia mencapai Joseph dalam sekejap mata. Ujung pedang menunjuk ke tenggorokan Joseph, sekarang, apakah kamu sudah menyerah? Penonton sangat hening, dan bahkan suara napas terdengar jelas. Semua orang menahan napas, menunggu hasil duel yang mengejutkan ini. Wajah Joseph berubah tidak teratur, matanya bersinar karena perjuangan, kemarahan, dan keengganan. Pada akhirnya, semua emosi berubah menjadi frustrasi yang mendalam. Dia perlahan menundukkan kepalanya, suaranya serak, Aku mengaku kalah. Tidak mudah membuat orang-orang klan Protoss mengaku kalah. Kecuali Joseph memang dikejutkan oleh Dev, dia juga memiliki sepasang anak, yang masih berada di tangan Dev. Menang. Senior Chen menang. Setelah hening sejenak, para biksu di benua Changsuan bersorak kegirangan. Banyak orang menangis kegirangan dan saling berpelukan. Orang tua yang telah putus asa sebelumnya berlutut di tanah, air mata mengalir di matanya, langit memiliki mata. Benua Changsuan kita diselamatkan. Methu menari dengan kegirangan, tanpa sengaja menginjak ujung pakaiannya, dan tidak peduli jika dia jatuh terbalik, tetap tertawa terbahak-bahak. Jocelyn duduk lumpuh di tanah, wajahnya yang lembut penuh ketidakpercayaan, mustahil. Bagaimana ayah bisa kalah? Bagaimana bisa? Harga dirinya benar-benar hancur pada saat ini, matanya sangat hampa. Dev menyingkirkan pedang naga dan menatap Joseph dengan dingin, penuhi janjimu, bawa orang-orangmu, dan pergi dari benua Changsuan. Saya bisa pergi, tetapi Anda harus melepaskan anak-anak saya, jika tidak,
bahkan jika saya harus kehilangan seluruh istana ke-8, saya akan menghapus seluruh benua Changsuan. Joseph berkata pada Dev. Itu tidak akan berhasil. Aku akan membiarkan semua orang pergi. Bagaimana jika Anda tidak pergi dan terus membunuh di benua Changsuan? Saya hanya bisa memberikan satu dari dua orang ini. Karena ketulusan saya, Anda dapat memilih sendiri. Dev berkata pada Joseph. Ketika Joseph mendengar ini, dia melihat putra dan putrinya, tetapi sulit untuk membuat pilihan. Ayah, tolong aku, bantu aku, kakakku baru saja ditangkap, tapi aku sudah ditahan selama berhari-hari. Saya tidak ingin mati, saya juga tidak ingin dikurung dan menderita, tolong saya. Saul berteriak putus asa, mencoba membuat Joseph menyelamatkannya. Ketika Jocelyn melihat ini, dia berbicara dengan Joseph dan berkata, "Ayah, kamu bisa menyelamatkan adikku. Aku yang akan menjadi sandera mereka. Saya yakin mereka tidak berani berbuat apa-apa terhadap saya." Joseph hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan Dev melambaikan tangannya ketika dia melihat ini, meminta seseorang untuk melepaskan Saul. Begitu Saul bebas, dia segera mengungkapkan penampilannya yang galak. "Dev, jika kamu berani menangkapku, kamu tunggu saja. Anda tidak dapat bersaing dengan 10 istana kami. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Saul berkata dengan arogan. Dev melihat tatapan arogan Saul, tersenyum dingin, dan berkata, "Jika kamu tidak ingin pergi, percaya atau tidak, aku bisa menangkapmu kembali sekarang. Jangan lupa, ayahmu adalah jenderalku yang kalah. Jika aku menangkapmu, tidak ada yang bisa menghentikanku." Ketika Saul mendengar ini, dia segera menutup mulutnya, dan buru-buru menarik Joseph dan berkata, "Ayah, ayo pergi, ayo cepat." Joseph memandang Dev dengan dingin, "Dev, jika putriku kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Bahkan jika kamu mengalahkanku, ada 10 istana di belakangku, dan seluruh protos di belakang 10 istana. Anda tidak bisa memprovokasi mereka semua. Jangan khawatir, selama kamu tidak menargetkan benua Changsuan, putrimu akan baik-baik saja." Dev berkata dengan tenang. "Oke, aku tidak menargetkan benua Changsuan, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi." Joseph berkata dengan dingin. "Apapun, bahkan jika kamu melepaskanku, aku tetap tidak berencana untuk melepaskanmu." Dev berkata dengan sangat santai. "Josie, jaga dirimu baik-baik." Setelah Joseph selesai berbicara, dia pergi bersama semua orang-orang dari istana ke-8. Setelah Joseph pergi, para biksu dari benua Changsuan berlutut ke Dev satu demi satu. Dev-lah yang menyelamatkan seluruh benua Changsuan dari pembantaian dan perbudakan. Mata Beatrice menatap Dev juga penuh kekaguman dan iri. Produk yang longgar dapat memiliki kekuatan seperti itu. Anda tahu, ini adalah masyarakat di mana yang kuat dihormati. Meskipun Dev berada di alam dispersi negeri peri tingkat pertama, meskipun dia diremehkan oleh orang lain, kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev benar-benar membuat iri. "Bawa kami untuk melihat gadis misteriusmu," Dev berkata kepada pria di awal benua Changsuan. Oke. Pria itu mengangguk lagi dan lagi, "Senior Chen, tolong ikuti aku." Dev dan yang lainnya melompat bersama pria itu dan menuju ke istana tempat teratai biru berada. Para biksu di benua Changsuan tidak berdiri sampai Dev dan yang lainnya pergi. Seorang biksu tua bergumam, "Senior Chen menyelamatkan kita, menyelamatkan seluruh benua Changsuan kita. Kita harus mengabadikan Senior Chen dengan patung emas untuk disembah oleh generasi mendatang." Pada saat ini, Dev bahkan tidak tahu bahwa semua orang akan mengabadikan dirinya dengan membuat patung emas, dan dia masih dalam perjalanan untuk bertemu teratai biru. Mata cemas Beatrice mengintip Dev dari waktu ke waktu. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Dev, pada saat ini, Beatrice merasa bahwa dia sepertinya tergoda oleh Dev. Terutama ketika Dev yang berada di alam dispersi negeri peri tingkat pertama, melawan Joseph, biksu alam dispersi negeri peri tingkat kelima sendirian, dia benar-benar luar biasa. Matthew, di sisi lain, memandang Jocelyn, yang ditundukkan, dan terus menangis. Bagaimanapun, melihat celana ketat Jocelyn, pria manapun akan bereaksi saat melihatnya. Bersambung.